overflow, for your love consumes me. Lord, take control. Here I bow before you. Lord, have your way. I will sing you praises for all my days. Because of you, I've been set free. Jesus, I surrender to thee. Your kingdom come, your will be done. Holy is your name. Shalom Bethlehem. Selamat berakhir pekan. Selamat bermalam minggu bagi para pemuda dan remaja GKPI Rawamangun. 1 bulan kita terkendala untuk mengadakan persekutuan bersama dengan pemuda dan remaja, tapi kali ini situasi kita kendalikan, maka untuk kedua kalinya kita akan mengadakan persekutuan lewat visual, dan saya Pendeta Wilson Tobing bersama dengan wakil pemuda Daniel Butar-Butar dan wakil dari seorang remaja, saudara kita Doli Manik, akan berbincang-bincang tentang tema menjadi orang yang luar biasa yang diambil dari Ulangan 28 ayat yang pertama sampai 14 sesuai dengan teks atau nas untuk para pemuda dan remaja melalui Almanak GKPI. Selanjutnya kita akan dibawa dalam doa oleh saudara kita Doli dan pembacaan Alkitab oleh Daniel Butar-Butar. Kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami di sini berkumpul untuk melakukan PA pemuda dan remaja. Tuhan, berkati Pendeta Wilson Tobing yang akan menyampaikan isi dari firman-Mu agar menjadi rema bagi kehidupan pemuda-pemudi dan remaja GKPI Rawamangun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca dari Ulangan 28 ayat yang pertama sampai 14. Kami persilakan. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikop berkat. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu pemberdaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor,
engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kau berikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian kita mendengar dari Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 dengan tema menjadi orang yang luar biasa, bukan menjadi biasa-biasa. Saudara-saudara, Musa yang akan meninggalkan persekutuan dengan bangsa Israel karena Tuhan akan memanggilnya dan tidak turut masuk ke tanah Kanaan, maka dia memberikan peringatan-peringatan terakhir sebagai firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dan sebagaimana kita dengarkan tadi dari pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang dikenal, satu-satunya bangsa yang dikenal dan yang dipilih dari sekian banyak bangsa yang ada di bumi ini, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Itu yang kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Bahkan kepada bangsa Israel juga sebagai umat kesayangan yang dipilih dari bangsa-bangsa lain, diberikan tempat, diberikan negara teritorial yang betul-betul daerah yang baik, yang subur, yang penuh dengan susu dan madu. Jadi tanpa mereka kerjakan pun daerah ini sudah daerah yang subur sebenarnya, dan itu akan diberikan kepada bangsa Israel sebagaimana kita lihat dalam Ulangan yang ke-26 ayat yang ke-15. Bahkan kepada bangsa Israel makin diberikan lagi keistimewaan. Bukan hanya berkat yang berkelimpahan tadi, kecukupan dari ladang dan lain sebagainya, bahkan buah kandungan juga dijamin Tuhan sebagai kelanjutan keturunan yang akan terus memenuhi janji Tuhan, karena dunia ini akan dipenuhi oleh keturunan demi keturunan dari bangsa Israel, yakni dari Abraham. Tapi di samping itu juga, kalau bangsa Israel mau mendengar firman Tuhan, ayat yang kedua, mau berpegang kepada firman Tuhan, bahkan di ayat yang ke-9, kalau mereka mau melakukan firman Tuhan sebagaimana yang diucapkan Musa tadi, bahkan di ayat yang ke-13, kalau mereka mau mendengar, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka bangsa Israel bukan hanya makmur, tapi mereka juga akan dibuat menjadi bangsa yang meminjamkan kepada bangsa-bangsa lain. Bukan hanya itu, mereka juga akan dibuat menjadi seperti kepala yang mampu mengatasi masalah dan yang akan memimpin situasi di tengah-tengah bangsa yang seringkali kacau, yang seringkali bingung menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi. Demikian juga bangsa Israel dan kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan kepada kita bahwa apabila kita setia, apabila kita mengutamakan firman Tuhan, apabila kita merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kehidupan kita juga di tengah-tengah dunia ini, karena kita dimampukan menghadapi tantangan, sementara di balik tantangan itu ada begitu banyak berkat Tuhan. Bukan hanya berkat secara materi, tapi kalau kita semakin mengedukasi dari berbagai tantangan, kita juga akan semakin berhikmat. Jadi ada hikmat, ada berkat Tuhan, ada kepemimpinan, banyak hal yang boleh kita terima kalau kita setia kepada firman Tuhan. Persoalannya sekarang, apakah kita para pemuda dan remaja mampu memahami ini, mampu membuat ini menjadi landasan hidup, sehingga kita diyakinkan kalau masa depan adalah milik kita dan kita akan memimpinya. Demikian saya uraikan, kemudian saya sampaikan kepada teman-teman berbincang saya, yakni saudara Doli dan Daniel yang hadir bersama kita. Apa penjelasan tadi bisa dipahami atau ada timbul pertanyaan? Saya serahkan, siapa duluan bertanya? Saya Mang. Saya punya pertanyaan seperti ini ya Mang. Seperti apa itu orang yang luar biasa Mang? Ya, seperti apa orang yang luar biasa? Gimana Doli? Kalau kau dengar pertanyaan seperti ini, kira-kira apa responmu? Kalau misalnya aku emang ya, menjadi orang yang luar biasa itu berarti bisa dibilang dia memiliki keistimewaan, tapi
orang lain tuh nggak punya, gitu. Jadi berbeda dengan orang lain. Ada berbeda dari orang lain, makanya dikatakan luar biasa gitu ya. Iya. Ya, jadi dasarnya menjadi orang luar biasa di mana? Siapa? Boleh. Silakan. Dasar menjadi orang biasa, luar biasa menurut Alkitab memang ya. Iya. Itu seperti hamba yang mau mendengar dan melakukan suara Tuhan Allahnya, mau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, mau mendengar perintah Tuhan Allahnya yang disampaikan pada hari ini dan dilakukan dengan setia, dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari perintah yang telah diberikan oleh Tuhan. Seperti itu sih. Oke. Bisa ke ada komentarmu dengan jawabannya itu kira-kira? Kalau misalnya dari abang ya, Ya. berarti untuk menjadi orang yang luar biasa ini kita dipacu untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan suatu hal yang kreatif seperti itu. Berarti dengan cara kita masing-masing untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Ya, bagaimana supaya kita menjadi orang yang kreatif nih? Supaya menjadi orang yang kreatif, bagaimana? Ada bisa? Silakan. Oke, jawab Ama. Cara kita untuk menjadi orang yang kreatif itu kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sebagai seorang kreator. Kita harus mendekatkan diri kepada seorang kreatornya, Kepada sang kreator. kepada sang kreator, mendekatkan diri kepada sang kreator, maka kita pasti akan muncul ide-ide kreatif dan menghasilkan kreasi-kreasi yang pasti bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Iya. Jadi maksudnya kalau kita mendekatkan diri kepada sang kreator, maka kita menjadi orang yang kreatif dan berkreasi. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan berkreasi? Ya. Saya sering mendengar kata berkreasi ini. Kira-kira maksudnya apa? Berkreasi. Artinya dalam banyak situasi, apakah itu kesulitan atau situasi apapun, setiap orang yang mengandalkan Tuhan pasti kan punya jalan keluar. Ada jalan keluar. Dari mana jalan keluar itu? Ya, disitulah kita lihat ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Ya. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus itu tinggal di dalam kita? Coba. Supaya kuasa Tuhan, supaya firman-Nya itu tinggal di mana? Kalau misalnya apa ya? Ya, silakan. Berarti kita juga harus mendekatkan diri tadi kepada Tuhan, dan juga kita lebih sering untuk merenungkan firman-firman Tuhan tadi. Ya, ada tambahannya? Bisa? Kalau mungkin menurut aku, ketika kita sudah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, selanjutnya adalah menerapkan itu di lingkungan kita, menerapkan firman Tuhan itu di lingkungan kita, supaya kita bisa berdampak dan orang lain juga bisa semakin percaya sama Tuhan. Iya. Jadi kalau kita sudah merenungkan firman Tuhan, yakin nih benar ya, yakin benar, kita lakukan aja. Walaupun perkara-perkara kecil. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Nanti kalau kita sudah semakin lebih terampil, hal-hal yang besar juga sedang menanti. Ya, jadi kita mulai dari hal kecil sehingga kita nanti akan dapat melakukan hal-hal yang lebih besar. Saya sering mengatakan ini begini, kita berpikir global tapi bertindak lokal. Ya. Jadi semua kita pikirkan untuk kemuliaan Tuhan global ya, tapi kita bertindak dari hal kecil di tempat kita. Gak usah kemana-mana, hanya berbuat adil di tempat kita aja. Adil kepada orang tua, adil kepada adik, itu kan akan mempengaruhi secara global. Nah, dalam hal seperti itulah kita nanti
ketika kita mulai menyelesaikan perkara-perkara yang ada di sekitar kita, melandaskan firman Tuhan. Artinya berdasarkan firman Tuhan gimana? Menjadi suatu fondasi yang Ya, menjadi suatu dasaran bagi hidup kita juga. Membuat firman Tuhan menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Yakin, semuanya pasti akan selesai. Kenapa? Saya teringat dengan firman Tuhan di Roma 8 ayat yang ke-28. Silakan dibaca dulu. Roma 8 ayat yang ke-28. Mungkin aku bisa Baca, silakan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Tahu nggak bahwa di dalam kesulitan sekarang katanya apa? Allah turut bekerja, ya kan? Ngapain dia turut bekerja? Orang keadaannya negatif, keadaannya nggak bagus. Karena dengan kehadiran Allah, maka dia turut bekerja untuk membuat keadaan yang tidak bagus itu menjadi berkah. Kan disitulah masuk nanti kreativitas itu. Di situ dia. Jadi keadaan yang sulit sekalipun, yang negatif pun bagi orang Kristen, itu menjadi momen, kesempatan bagaimana kita menunjukkan kehadiran Allah melalui kreativitas kita. Gitu ya. Jadi kehadiran Allah melalui keadaan-keadaan yang sulit, maka kita akan bisa menunjukkan kreativitas sebagai anak-anak Allah. Tapi ingat, tadi diingatkan, kalau kita mau berpegang, kalau kita mau mendengar, kalau kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, sehingga kita akan diberkati di semua pekerjaan. Dan gitu ya, kalau dulu kan ini kan masyarakat pertanian, maka dikatakan diberkatilah ladangmu, diberkati ternakmu, diberkati ini. Baru kemudian untuk pribadi diberkatilah buah kandunganmu. Artinya orang itu menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan dengan harta kekayaan, anak yang banyak dan cucu. Dan dulu kan sangat diharapkan sekali dengan cucu yang banyak, anak yang banyak sebagai tanda-tanda berkat dari Tuhan. Yakin enggak kalau ini menjadi bagian dari hidup kita? Bukan hanya bagian orang Israel ini. Ini adalah menjadi bagian kita. Kita akan menjadi seperti itu. Gimana pendapatmu? Yakin? Doli? Yakin sama. Yang penting Yakin. kita menjalankannya seturut dengan firman Tuhan tersebut. Ya. Sekiranya Daniel, kamu menyampaikan sesuatu kepada para pemuda yang ada di sana mengenai apa yang mau kita katakan tadi, yang kita percakapkan itu. Kira-kira apa yang mau kau katakan? Coba lihat dulu ke kamera sana, katakan dulu sesuatu kepada pemuda. PA kali ini dengan tema menjadi orang yang luar biasa, mendapatkan kesimpulan dengan mari kita semakin giat untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari di masa PSBB ini. Dan ikuti terus channel kami dengan like, subscribe, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya ya. Dan jangan lupa untuk minggu depan kita juga masih ada PA pemuda-pemudi dan remaja yang diambil dari Nats Alkitab Ibrani 12 ayat 1-3 dengan tema memandang kepada Yesus. Saudara-saudara, kita akhiri persekutuan kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau beri kami kesempatan untuk boleh menyapa, menjangkau semua pemuda-pemudi, remaja GKPI yang Tuhan percayakan di tengah-tengah pelayanan kami melalui GKP Rawamangun. Biarlah dengan pertemuan yang sangat terbatas ini, kami boleh memaksimalkan firman Tuhan yang boleh kami pelajari lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan biarlah juga kami Tuhan seperti janji-Mu, kami akan dibentuk dan semakin terbentuk menjadi kepala mengatasi semua masalah. Karena kami adalah pemenang dari masalah itu,
karena Tuhan membentuk kami menjadi demikian luar biasa. Terpuji nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mempersembahkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang salah, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, O Lord, unto